Oke, saya share screen sebentar ya. Oke, bisa dilihat layarnya. Sudah bisa dilihat layarnya? Bisa, Pak. Sudah. Gimana? Pak, sudah bisa dilihat? Oke. Oh, bentar, bentar lagi tak mulai. Bisa, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi saya mulai ya. Selamat pagi. Jadi perhatikan dulu. Nanti teman-teman bisa nyoba di rumah. Kebetulan ini tak record. Nanti tinggal pakai aja. Oke, jadi untuk awal ketika teman-teman mau bikin project, jadi jangan lupa di start dulu Android Studio-nya. Kemudian, nah, untuk bikin baru tinggal file new, ya kan? Nah, di sini kita bikin project baru kayak kita di NetBeans bikin project baru biasa. Tinggal klik new project. Nah, kebetulan di sini ada beberapa pilihan, ada new project, ada new Flutter project. Kebetulan sudah tak pasang plugin-nya Flutter. Tapi itu nanti aja. Yang pertama teman-teman bikin project Android Studio yang natif biasa aja. Tinggal new file, new, kemudian new project ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama adalah untuk select project template. Yang pertama untuk phone and tablet ada Wear OS, TV, Automotive, dan Android Thing. Dimana kalau phone and tablet ini kita bikin aplikasi untuk tablet dan smartphone. Tuh. Kemudian yang Wear OS, jadi teman-teman ini biasanya untuk bikin hal-hal yang sifatnya based on Android tapi yang embedded system. Yang embedded system. Contohnya adalah semacam apa ya, smartwatch dan lain-lain. Nah, ini sifatnya yang Wear Activity, Wear OS. Kemudian TV biasanya untuk smart TV. Kemudian otomotif terkait biasanya service seperti media service maupun messaging service. Kemudian ada Android Thing. Nah, ini Android Thing ini biasanya untuk keperluan lain ya. Biasanya activity terkait biasanya ya smart TV juga bisa, tapi ada beberapa yang digunakan di embedded system. Tuh. Nah, berhubung kita belajarnya untuk mobile application, jadi kita bikinnya di phone and tablet project template. Nah, di sini ada banyak, ada mulai basic, bottom, sampai Google Map dan native C++. Nah, kebetulan berhubung kita mulai dari awal, kita bikinnya pakai empty activity aja. Pilih empty activity, kemudian klik next. Oke, nah kemudian di sini ada kita configuration untuk our project-nya. Nah, di sini tinggal kita kasih nama project-nya apa, sama kayak kita bikin project di NetBeans, kita kasih nama, umpamanya ini kelas apa ya? Q1 ya? Satu atau ini? Iya, Q1 ya? satu. Oke, jadi nanti package name-nya otomatis
dia mengikuti name-nya, jadi com.example.class key1. Save location-nya nanti bisa pilih sendiri, ini tak default aja. Kemudian untuk language-nya pilih Java ya, kita belajar di Java, nanti Kotlin ada sendiri. Bisa teman-teman pelajari sendiri di mata kuliah lain untuk Kotlin nanti. Nah, untuk minimum SDK-nya teman-teman bisa pilih. Ada banyak pilihan, cuman berhubung untuk minimum SDK ini pastikan nanti sesuaikan dengan requirement kebutuhan yang dari aplikasi mobile yang akan teman-teman bikin seperti itu. Oke ya. Berhubung ini kita bikin yang minimum aja, jadi tak pilih Android 4.1 karena sudah pernah tak download sebelumnya, jadi nggak usah download lagi nanti sistemnya. Nah ini IPN-nya tak pilih ini. Jadi nanti untuk minimum SDK-nya biasanya kalau semakin tinggi SDK-nya otomatis requirement atau spesifikasi smartphone yang akan digunakan minimal itu akan tinggi juga seperti itu. Jadi berbanding lurus. Kalau SDK-nya rendah berarti aplikasinya atau smartphone-nya nanti speknya untuk yang smartphone tipe rendah gitu. Kalau semakin tinggi pasti yang digunakan juga speknya semakin tinggi. Oke, kalau udah ini tinggal diklik finish. Nah, kita tunggu. Sudah saya klik finish. Nah, ini kebetulan sudah loading project. Kita tunggu aja. Sebentar ya, saya pindah share dulu. Oke, sudah kelihatan project barunya? Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Nah, ini secara font kelihatan ya? Secara font kelihatan ya udahan ya? Udah kelihatan, Pak. Oke. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Jadi ketika kita sudah bikin, kemudian loading project, nanti di bagian bawah ini ya, di bagian bawah ini, nanti nggak langsung selesai, karena Gradle-nya masih synchronize. Gradle-nya masih synchronize, tergantung nanti kebutuhan, apa ya, istilahnya spek dari masing-masing laptop teman-teman. Jadi nanti semakin tinggi laptopnya otomatis semakin cepat ya, Gradle-nya bootnya juga semakin cepat. Oke, sebelum tak jelaskan, jadi di bagian bawah ini ya, ada sekitar 4 tab, ada terminal, ada build, ada loket, kemudian ada to do. Oke, di sini terkait terminal, terminal ini sama kayak kita open CMD-nya di Windows, jadi untuk fungsinya untuk itu sih. Terus kemudian untuk build, build ini untuk melihat status ketika kita mengerjakan atau mendevelop suatu aplikasi Android. Jadi mulai start Gradle, kemudian Gradle fail atau Gradle success itu semuanya ada di sini. Kemudian synchronize itu statusnya ada di sini semua. Ya, itu untuk build. Kemudian loket ini biasanya digunakan ketika kita ingin running
aplikasi, kemudian ada errornya, itu kita bisa lihat statusnya di sini. Status errornya apa, kemudian proses runningnya apa aja itu bisa dilihat di logcat. Kemudian to do ini terkait apa aja yang akan kita kerjakan, nanti bisa kita tulis di sini di to do. Tuh, itu terkait keterangan 4 tab yang terkait status yang ada di Android Studio. Kemudian di kiri ini adalah sama halnya kayak kita di NetBeans ya. Jadi terkait manajemen file maupun folder itu ada di kolom kiri. Oke, itu. Nah, kemudian ada di app ini di kiri ada app, ada manifest, ada Java. Nah, kebetulan untuk yang manifest ini biasanya untuk menyimpan Android manifest, jadi istilahnya terkait setting-setting ada di application, kayaknya config-nya itu ada di sini terkait XML. Kemudian ada Java, Java ini biasanya terkait dengan Java-nya atau code-code Java-nya ada di sini. Kemudian untuk REST ini biasanya menyimpan tampilan, template, JS, apa itu semacam hal-hal yang mempercantik tampilan Android aplikasi itu ada di sini semua, di REST. Kemudian untuk Gradle ya seperti sendiri, jadi Gradle terkait dengan build Gradle itu sendiri. Oke, itu penjelasan singkatnya seperti itu. Kemudian, jadi defaultnya ketika teman-teman bikin suatu aplikasi Android, ya teman-teman bikin aplikasi Android, nanti istilahnya seperti ini. Ketika bikin aplikasi Android, jadi untuk pertama kali yang di-create itu pasti ada 2, otomatis auto di-create. Yang pertama untuk XML-nya, untuk Java-nya dulu, yaitu main activity.java, kemudian sama activity main.xml. Oke, main activity di Java ini adalah dia merupakan kode istilahnya yang menjalankan perintah di dalam aplikasi Android itu sendiri. Jadi ada istilahnya activity. Activity itu adalah semacam komponen yang dia akan di-running di semacam satu aktivitas dalam aplikasi Java, aplikasi mobile. Contohnya kalau kalian buka splash screen itu semacam kalau buka Facebook kan pertama kalau belum buka kan pasti ada layar warna hijau tengahnya, warna biru tengahnya ada logo F gitu ya. Nah itu splash screen. Nah satu buka splash screen itu satu activity. Kalian buka home itu berarti satu activity. Kemudian buka profile itu satu activity. Seperti itu. Itu yang dinamakan activity. Oke. Kemudian ini yang lain belum join ini kayaknya ketiduran ya ini. Masih keenaan tidur karena hujan ya. Kayaknya seperti itu. Oke, kita lanjut. Itu ada 2 untuk activity ini, komponennya activity sendiri. Itu sendiri. Yang kedua adalah XML. Oke, jadi kalau kalian sudah belajar web, untuk main activity atau activity di Java itu dia sebagai controllernya. Bisa sebagai controllernya juga, bisa sebagai modelnya juga. Tapi kalau activity main.xml dia sebagai yang menyimpan tampilannya atau view-nya. Tuh. Jadi kalau kita buka activity.java-nya, pasti di dalam protected void on create-nya, itu dia langsung pasti dideklarasikan set content view. Di mana di set content view itu memuat adalah view mana yang atau XML mana yang akan kita pakai ketika kita running activity ini. Di sini kebetulan dia memakai r.layout activity_main. Berarti di sini dia buka activity untuk main activity di Java ini, dia buka activity main.xml di mana ada di sini. Oke, nih. Ini activity main.xml seperti ini. Oke. Kemudian kalau kalian bicara XML-nya, kalian bisa menggunakan 3 model untuk develop-nya. Yang pertama kalian pakai code itu sendiri, kemudian bisa split. Split itu kalian semacam apa itu bisa lihat kodenya sama bisa lihat tampilannya secara langsung. Tuh.
Kemudian ada desainnya juga. Desain. Oke, itu ya. Ada desain itu kalian tinggal drag and drop, kemudian semuanya serba otomatis. Tuh. Tapi kalau code kalian istilahnya tinggal coding kayak HTML itu. HTML nanti bisa dilihat di desain untuk hasilnya. Tuh. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai untuk bikin satu aplikasi sederhana. Oke, untuk bikin satu aplikasi sederhana, kita bikin tentukan dulu aplikasi apa. Contoh kita bikin aplikasi tambah-tambahan atau perkalian gitu ya. Nah, untuk tambahan-tambahan atau perkalian, kita bikin 2 bilangan aja. Contoh di sini ada hello world ya. Ini tak hapus saja. Kemudian sudah tak hapus. Oke, yang pertama kita tentukan sebelum bikin aplikasi, kita pakai desain sama code aja jadi satu ya. Yang pertama kita tentukan adalah kita harus bikin layoutnya atau seperti apa. Jadi di bagian palette ini di tabel desain itu ada layout. Nah, layout ini ada banyak, ada constraint layout, getLength, ada linear layout vertikal sama horizontal, sampai frame layout, table layout dan sebagainya. Oke, berhubung kita sederhana, kita pakai yang vertikal aja. Jadi dipisah dalam model vertikal. Caranya tinggal kita drag and drop di sini. Nah, di sini selesai. Berarti kita sudah bikin yang namanya linear layout. Linear layout ya. Oke, next. Jadi kita untuk nextnya kita tinggal bikin ada istilahnya label ya, kalau di web label. Tapi kalau di Android Studio gitu namanya text view. Text view-nya kita drag and drop aja, bisa di sini atau di sini. Jadi kalau di komponen tree itu kayak kita bikin layer-layer di Photoshop. Kita tinggal drag and drop aja salah satu di mana, kita drag and drop di sini. Nah, otomatis text view-nya di sini. Secara coding, dia text view-nya pas nambah di sini. Nah, teksnya nambah di sini. Teksnya kita ganti namanya. Bisa kita ganti bilangan 1 ini ya. Oke, bilangan 1. Cara desain seperti ini, kecil ya. Cara desain kecil gini, kita bisa ubah warnanya. Sama kayak kita bikin CSS-nya ya. Kita bisa ubah warna. Kita bisa Android. Kemudian teks size kita bisa ubah ukuran, namanya tak ganti 12 pt. Nah, kalau 12 pt hasilnya seperti ini. Kita coba cek. Nah, ini sudah kelihatan besar, kelihatan agak besar. Terus kita ganti warnanya juga bisa. Android, nah titik 2, sama kita kayak kita bikin CSS ya. Text color. Nah, ini bisa kita masukkan apa itu kode hexadesimalnya. Contoh kalau hitam itu 00 ya. Kita lihat. Nah, ini warnanya hitam, nanti otomatis di sini kelihatan warna hitam. Nah, di sini warna hitam, kebetulan tadi grey ya. Atau kita ganti warna bawaannya, template. Text color sama dengan, nah ini kita bisa ganti, sorry. Nah, kita bisa ganti ini. Warnanya sesuaikan ini. Contoh tak ganti warna biru aja. Biru gini, color primary dark, sorry. Nah, warnanya akan otomatis ikut dark di sini. Warna biru tua. Oke. Ini kebetulan kan dia mepet kiri kanan. Biar nggak terlalu mepet, kita kasih margin ya. Biar bagus. Kita kasih Android. Margin left-nya kita bisa kasih umpamanya 30 dp. Nah, kita kasih 30 dp. Nah, jadi kelihatan dia 30 di sininya. Jadi sudah ada margin kirinya. Kemudian bisa kita kasih margin top-nya. Margin top kita kasih 30 dp juga bisa. Namanya. Nah, nanti dia secara desain akan seperti ini. Nah, dia ada space kiri sama atasnya. Kita udah kasih margin. Oke, kita selesai bikin text view.
Terus bikin kedua text view kedua bisa kita tinggal copy paste aja bisa. Ya, cuma jangan lupa untuk ID-nya diubah ya. Di sini ada text view. Kita bikin text view 1, kita bikin text view 2 biar nggak error. Karena ID ini untuk identifier, jadi nggak boleh sama. Kalau kita lihat desainnya dia akan seperti ini. Nah, ini bilangan 1, di sini kita kasih bilangan 2. Oke. Oke, ini ya. Jadi kelihatan sudah lumayan nih. Kemudian jangan lupa kita kasih inputnya. Oke, kita bikin inputnya di sini. Inputnya kita bikin number ya. Nah, ini number. Kita klik, kita taruh antara text view 1 sama text view 2. Nah, jadi dia modelnya kayak gini. Nih. Terus kita bikin number lagi di bawahnya text view 2. Oke. Oke, cuman di sini masih mepet ya. Mepet ya. Jadi kita tambahkan margin di namanya edit text ya kalau di kalau di ranahnya Android Studio atau Android untuk input itu ranahnya di edit text. Nah, edit text-nya kita tambahkan 2 komponen itu. Ini ya, 1. Kita tambahkan lagi edit text-nya 2. Ini. Oke. Secara desain dia udah langsung masak gini. Nah, cuman kan mepet kanannya kan juga terlalu mepet. Kita tambahkan margin right. Right-nya sama 30 dB aja biar seimbang. Oke. Kita cek desain. Oke, sudah ya. Udah kelihatan bagus ya di sini. Udah kelihatan lumayan lah. Jadi secara desain udah kelihatan lumayan. Oke, ini sudah kelihatan lumayan. Tinggal kita tambahkan tombol di sini sama text view lagi untuk nyimpen hasilnya. Oke. Tombol bisa di button. Button kita klik button ini kita taruh di sini di bawahnya di number. Nah, ini buttonnya udah kelihatan. Oke, biar bagus jangan lupa tambahkan margin ya. Tambahkan margin di sini. Oke, gini terus warna buttonnya kasih ya biar bagus. Android color. Nah, sorry, Android text colornya kita kasih warnanya hitam aja, hitam atau putih ya, kayak gini. Nah, button kita kasih warna namanya jangan button gitu ya, kita kasih submit. Oke, jadinya kayak gini. Oke, udah lumayan ya, udah lumayan. Nah, di bawahnya jangan lupa kita kasih text view untuk nyimpen hasilnya. Nah, text view ini untuk nyimpen hasilnya, untuk nyimpen hasilnya kita kasih nama text view 3 untuk nyimpen hasilnya. Nah, ini kosongnya aja untuk teksnya biar nggak kelihatan. Jangan lupa dikasih untuk text size sampai marginnya biar bagus. Taruh di sini. Kita lihat. Nah, untuk ini kan nggak kelihatan ya, karena nanti dia akan muncul kalau kita sudah submit. Jadi sengaja kita nggak kasih lihat. Jadi margin topnya sama margin right-nya kita tambahkan seperti ini. Oke, jadi sudah bikin kayak gini, udah bagus, udah lumayan ya. Udah. Terus untuk runningnya kita bisa pakai device smartphone kita. Kita konekkan di Android atau kita bisa pakai emulator EVD-nya Android Virtual Device atau
eksternal emulator kayak semacam BlueStack maupun Genymotion seperti itu. Oke, selanjutnya kita tinggal bikin semacam kita running dulu ya, tampilannya seperti apa, tinggal kita nyalakan Android Virtual Device. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan belum? Atau masih clear sampai sini? Sampai sini clear? Clear, Pak. Oke. Nah, ini sambil kita lihat, kita tunggu dulu Android Virtual Device-nya running ya. Kalau running itu di sini ada prosesnya, biasanya masih proses running. Kita tunggu aja. Tadi sudah ada tulisannya untuk starting Android Virtual Device. Oke, sebentar kita tunggu dulu. Oke, sambil kita tunggu, kita lanjutkan di coding programnya. Karena lumayan lama menunggu FID starting itu. Oke, kita kalau coding kita di sini. Jadi sebelum itu pastikan Android manifest-nya untuk apa itu yang pertama kali di launch itu adalah activity main activity-nya. Tuh, yang pertama kali di launch. Nanti kalau kalian pengen bikin tampilan awal selain main activity untuk launching ya tinggal ini diganti. Tuh. Oke, selanjutnya kita main di main activity di Java. Oke, kebetulan secara coding memang Java, jadi nggak jauh-jauh dari Java. Nanti mungkin ada beberapa sintak yang perlu kita sesuaikan, tapi secara all sintaknya itu tetap Java, murni Java. Jadi teman-teman nggak usah khawatir cara bikinnya kayak gimana. Oke, sebelum kita bikin ini, kita harus deklarasikan dulu komponen-komponen yang akan kita pakai di operasional. Oke, kebetulan di sini ada yang kita pakai nanti, kita panggil sebagai input kan ada edit text 1, edit text 2, sama button ya, sama text view, sama text view-nya. Oke, itu. Terus sebentar agak lemot ya, karena FID saya sudah nyala starting. Kita tunggu sebentar. Nah, ini. Jadi perlu kita lihat dulu di code. Ini kan sudah yang kita pakai nanti kan, yang kita pakai input adalah edit text ini, namanya edit text number. Sama edit text number 2. Oke, kita ganti aja biar mudah. Build 1 ini ya. Oh, sorry, tanda petiknya hilang. Build 1 ini untuk edit text 2 kita kasih build 2. Biar mudah. Build 2 untuk ID-nya sebagai identifier. Buttonnya kita kasih nama button aja. Text view-nya kita kasih nama hasil. Hasil gini ya, teks hasil. Oke. Oke, sudah. Nah, jadi perlu kita deklarasikan untuk edit text-nya. Oke. Di sini berhubung di kelas yang sama, teman-teman tinggal bisa pakai private. Oke ya. Private nama komponennya yang pertama adalah edit text. Nah, build 1 ini. Bisa nih kayak gini. Oke, ini kan ada merah berarti error ya. Kalau ada error tinggal alt enter. Nah kebetulan errornya karena import class, tinggal klik import class-nya aja. Oke, di sini otomatis nambah import Android widget edit text. Build 1 kita kasih gini, langsung build 2 gini. Oke. Terus hasilnya kita bisa kasih private. Hasilnya kan text view ya. Berarti kita panggil text view t hasil gini, kalau nggak salah tadi. Oke, di sini kan sama errornya tinggal alt enter.
kemudian import class. Di sini kan 2. Daripada mubadir gini, kita hapus saja 1. Terus edit text-nya ini nggak usah, kita ganti bintang. Sama kayak kita bikin di Java. Oke, daripada manggil terlalu banyak. Ya berarti ini udah bener. Kalau yang warna grey ini, warna abu-abu ini, dia nggak usah khawatir karena artinya dia nggak error, tapi belum terpakai aja untuk nama ini. Oke, kemudian button jangan lupa private button, ya kan. Kemudian kita kasih B submit gini, button submit. Oke, kita udah bikin deklarasi yang kita pakai, cuma edit text bilangan 1, bilangan 2, text view hasil, private sama button untuk submitnya, B submit, kayak itu. Nah, selanjutnya di protected void on create ini tinggal kita masukkan kodenya. Masukkan kodenya. Oke, sebentar agak lemot ya, kita tunggu dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di bawahnya set content view ini kita tinggal linkkan yang sudah kita bikin ini dengan yang ada di sini. Dengan yang ada di sini. Ya, dengan yang ada di sini. Oke. Oh, sorry. Biar mudah jangan disamakan ya build satunya. Kita ganti B1, B2 ini aja ya. Nih, kita sambungkan yang sudah kita bikin ini dengan yang ada di edit text ini. Sorry, dengan yang ada di activity main.xml ini. Ada build 1, build 2, kemudian button, ada T hasil ya. Kita koneksikan. Ini T hasil ini TX hasil gini aja biar beda. Kita koneksikan. Caranya mudah, tinggal B1 ya kan yang sudah kita buat sama dengan ya. Nah, sama dengan ini tinggal kita panggil pakai find view by ID ya kan. Kita bisa pakai r.id. Nah, kita bisa pakai r.id nama yang kita pakai tadi aja, build 1 ya. Oke. Kita connect. Berarti secara langsung B1 ini kita koneksikan dengan edit text yang sudah kita kasih nama edit text pertama, B1 ini. Build 1, sorry, build 1. Jadi B1 sudah kita koneksikan ke build 1. Kita copy aja untuk build 2-nya. Di build 2. Di build 2, oke. Kemudian jangan lupa untuk sub button-nya kita koneksikan. Ini namanya button ya. Bisa kita B-submit sama dengan find view by ID r.id ya kan. Button. Nih. Udah tinggal yang text view. Text view di sini kita kasih T hasil, kita koneksikan dengan TX hasil. Oke, r.id.t hasil. Oke, kita udah selesai mengkoneksikan. Oke, kalau warna ini lampunya gini berarti sudah betul, nggak error. Oke, setelah itu tinggal kita bikin action listener-nya, sama kayak kita bikin di NetBeans. Sama kayak kita bikin di NetBeans. Oke, caranya tinggal kita bikin submit-nya, kita panggil button submit, di submit.
set on click listener. Nah, di sini udah kita bikin set on click listener. Kemudian tinggal kita bikin new view dot on click listener. Nah, kita pilih view dot on click listener, nanti otomatis auto complete langsung muncul seperti ini. Ini nggak perlu dihafali ya, nggak perlu dihafali. Di sini udah langsung muncul seperti itu. Oke. Selanjutnya kita tinggal bikin get-nya, get text-nya, get text. Kemudian kita bikin get text-nya, mudah caranya. Kita bikin variabel dulu, integer. Oh, variabelnya biar mudah kita bikin di sini aja ya. Integer A, B, C, gini. Kita bikin di sini. A sama dengan, ya kan? Tinggal B1 dot get text. Get text ya, kita titik koma. Oke. Nah, di sini biar apa itu? Nah, ini ada error nih, ada error. Klik, kita lihat errornya. Nah, untuk default get text itu kan sifatnya editable. Editable. Maka dari itu kita harus ubah untuk get text itu untuk to string. Oke, berhasil. Cuman salah lagi karena string kan dia string ya untuk get text-nya. Cuman A ini kan dia integer. Jadi kita ubah pakai integer parse integer, sama kayak di Java. Nih. A sudah kita dapat, oke. A sudah kita dapat, kemudian B kita ambil juga. B2 ya, B2 ya. Ini A-nya kita ganti B. Kita udah dapat gini. Sekarang kita kasih C sama dengan A plus B ini. Nah, setelah itu di text view yang hasilnya tx hasil set text. Nah, kita kasih set text-nya sama dengan kita kasih hasil penjumlahan adalah plus ya, kalau di Java pakai plus, pakai variabel C. Udah gini selesai. Selesai gini. Kalau sudah, coba emulatornya kalian nggak kelihatan ya? Emulator saya kelihatan nggak? Enggak, Pak. Oh, enggak ya, sebentar. Saya Coba, running Pak. dulu ya, nanti kalau udah tak view. Ini kalau running di kiri build-nya configure project, kita tunggu sampai selesai. Ini proses ya, dilihat prosesnya. Kelihatan ya status prosesnya ya kalian. Sabar ya, kita tunggu. Prosesnya awalnya pasti agak lama. Di kanan sudah ada Gradle build finish. Tinggal kita tunggu proses install prosesnya sampai launching activity-nya. Sebentar, kita tak ganti share screen saya dulu ya.
Oke, share screen kelihatan sudah? Share screen-nya udah kelihatan? Sudah, Oke, Pak. kalau sudah kelihatan, ini sudah ada install successfully 3 detik 8 milisecond ya, 800 milisecond. Nah, bisa kelihatan di sini kelas key. Nah, ini sudah kelihatan kelas key 1 ini. Sudah emulator saya. Sudah, Pak. Nah, jadi kalau ini berarti udah tinggal kita kasih value-nya tambah tambahan ya 16 ini kita submit. Nah, submitnya ada di bawah. Gimana ya ini? Nah, jumlahnya 28. Kita pamannya 19. Jumlahnya kita kasih 1. Kayak gini sih. Ini adalah contoh sederhana kita bikin aplikasi Android seperti itu. Jadi sama persis di main activity-nya itu sama kayak kita bikin aplikasi Java, cuman ada beberapa sintak minor yang berbeda. Tapi overall semuanya sama kayak kita bikin di desktop. Itu sih. Jadi kesimpulannya kalau kalian bikin di Android, kalian nggak cuman bikin secara Java, tapi harus memperhatikan XML-nya. Karena di NetBeans kan semuanya all pure Java ya. Tapi kalau di sini, di Android Studio, semuanya kalian harus mempertimbangkan manifest, Android manifestnya, kemudian Android XML-nya sama Java-nya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup kira-kira? Jelas? Halo? Apakah sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Pak, R Hmm, titik itu maksudnya apa, Pak? Gimana? Kayak ambil kelas gitu ya. Gimana? Kurang jelas? Ulangi, Mas. Contohnya kan yang B1 sama dengan find view by ID, terus dalam Oke. kurung kan R titik itu, Pak. R-nya Ya. itu maksudnya gimana? Nah, R ini adalah dia kode bawaan dari Android Studio-nya. Jadi default untuk pemanggilan XML-nya itu di depannya pasti pakai R. Karena kayak di bawaannya set content view r.layout ini kan bawaan dari generate Android Studio-nya. Semua yang untuk pemanggilan XML-nya itu diawali dengan R. Kalau layout ya berarti r.layout. Kalau kita manggil komponen berdasarkan ID ya r.id. Seperti itu. Seperti itu, Mas. Jadi R ini nggak usah dibingungkan apa. Dia adalah bawaan dari Android Studio-nya untuk manggil komponen komponen XML-nya. Seperti itu. Oke, dengan Mas siapa ini tadi? Saya, Pak, Adi, Pak. Siapa? Adi Setiawan, Pak. Adi. Oke. Itu Mas. Jelas ya? Iya, Pak, jelas, Pak. Oke, jadi nggak usah dibingungkan. Pakai aja R. R memang sudah bawaan dari sananya. Tuh. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup jelas? Halo? Sudah cukup jelas? Untuk saat ini cukup, Pak. Oke, Insyaallah. cukup. Silahkan nanti dicoba di rumah. Ini kebetulan sudah tak record. Nanti teman-teman bisa nyoba di rumah. Selanjutnya nanti untuk Q1 kapan bisanya? Tambahan besok tak? Besok pagi bisa? Besok pagi insya Allah bisa, Pak. Ya, Kalau nggak tahu kalau teman-teman yang lain. kita mulai jam-jam 8.15 lebih ya. 8.15 lah pokoknya. Ya, malam-malam setengah 9 udah kita mulai. Ya, gitu ya. Besok ya. Oke, Baik, Pak. Pak. Ya, besok kita belajar yang namanya intent. Intent itu adalah menyambungkan satu activity dengan activity lain. Kebetulan kan kita masih pakai satu tampilan nih. Nanti umpamanya ada kita klik buttonnya, kita ngarah ke tampilan lain, itu nanti kita pakai yang namanya intent. Nah, itu kita pelajari besok. Oke, sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan?
Nggak ada, Pak. Cukup ya? Iya, Pak. Oke, cukup. Silahkan dicoba di rumah biar besok nanti kalian lancar untuk mempelajari intennya. Seperti itu. Oke, sekiranya cukup untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi teman-teman silahkan coba di rumah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.